butuh nu awal nu pesawat janda dampakna paling ibu-ibu kadang-kadang tadi teh emutana teh sumpingan puisi teh ya tewak we gitu di penjara sanes-sanesna ibu tana dan mudah-mudahan ya Allah Profesor di masyarakat Bantaran Garis para pendukung masyarakat, para pejabat, para keluarga masyarakat Bantaran Garis Biasa pertama saya mengucapkan terima kasih atas perkenan kami bersilaturahim ke pesantren sore ini dan juga dengan Pak Kiai Paguyuban dan juga para pemilik Paguyuban dan juga warga yang telah bekerja. Yang keduanya kami hadir di sini dalam rangka untuk ingin menyerap aspirasi atau ingin menyerap informasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat atas mereka. Kita dapat laporan saja atau dapat informasi dari Ismi Polda Kabupaten Malut dan juga yang kebetulan menjadi sekretaris Paguyuban dan juga para pengurus Ismorda yang lain. Dan sebetulnya kita punya informasi tapi sebatas yang informasi dari perwakilan Paguyuban dan juga Polda Kabupaten. Nah, oleh karena itu pada acara silaturahim ini kita ingin punya informasi atau ingin mendapatkan bekal pengetahuan tentang apa sebenarnya yang terjadi dan apa aspirasi yang diinginkan oleh warga. Kenaikan harga pajak ternyata kok diganti bukan menaikkan harga pajak, ternyata diganti untuk persetujuan penandatangan penggusuran. Itu dibayar oleh Disub, DPRD dan sebagainya itu pertama kasihan korban yang 7. Yang kedua terus demo ke DPRD saya tidak pernah komisi B ya waktu itu Ceng Ali ya Pak Ji ya tidak pernah dilibatkan untuk reaktivasi kata komisi B. Saya susul demo lagi ke BPN mah kemana BPN saya tanya ini PT KAI sertifikatnya ada zonanya gini sumun luput om jempol tuh BPN tidak tahu zona luas kepemilikannya tidak jelas langsung ke Bandung ke Kadaok 1 namanya direkturnya Pak Edi Sukmoro tidak ada lagi satu Pak Edi Sukmoro. Saya tanya ke direktur sana kan ini Pak Ketua sama Pak Paguyuban ini DPRD sama Pemda sudah menandatangani sedangkan Pemda tidak mengakui tidak pernah dilibatkan. Saya coba lihat saya tanda tangannya di sini ada Bapeda yang sudah menandatangani komisi DPRD dan sebagainya. Nah, berarti bohong. Yang dibohongi oleh DPRD Garut bukan hanya masyarakat Bantaran Rel yang terdampak, berarti semua itu bohong. DPRD Komisi B itu. Tapi ya
dibohongi, diboikot karena dengan kapitalis, dengan pengusaha. Saya tanya lagi, demo lagi ke Pak Bupati. Saya tanya waktu itu ya dikawal rame-rame itu. Sampai masyarakat semua datang, jam 11 Pak Bupati tidak mau datang. Saya minta tolong sama Pak Kapolres, sama pengadilan kejaksaan dihadirkan Pak Bupati. Saya naikkan ke mobil suruh nyapa anak-anak yang itu warga-warga rel itu. Dia minta 30 orang untuk masuk. Saya tanya, Pak Bupati katanya DPRD ini saya laporkan ke HAM, saya bilang. Termasuk Bapeda, ada Andi kalau nggak salah. Ini kan representasi tugas Pak Bupati mungkin ini, makanya Bapeda naikkan kalau tidak suruh Pak Bupati. Ini datanya, DPRD katanya tidak dilibat. Ini tanda tangannya dikasihkan kan ya, Cing Ali ya, coba saya lihat. Dia difotokopi langsung di sana. Ini ketemu bahasanya, bohong semua. Yang satu itu, yang kedua, dulu kan Belanda, Prof ya, ini saya mohon maaf ya, dulu kan di sini intel kereta api hingga Cibatu dengan Cikajang itu kan kepentingan menjajah ngambil rempah-rempah. Saya bilang silahkan mau direaktivasi kapanpun. Karena ini sudah ditelantarkan dari tahun 82, yang penting kompensasi atau relokasi kemanusiaan ini jelas gitu. Satu itu. Yang kedua, bahwa janganlah ini kan hanya lokal, Prof kan Cibatu Cikajang. Sedangkan program Presiden Jokowi dan Prabowo saya dengar lihat itu hanya nasional. Jangan kegeeran Pak Ridwan kami mengaktifkan yang lokal-lokal ke sini. Sedangkan masyarakat Garut semua pro mereka, tapi mereka tidak punya nurani. Makanya Prof, mohonlah difasilitasi ketemu dengan Pak Ridwan Kamil, warga Bantaran rel ini paguyuban, karena sudah tahu pengadilan, kejaksaan, Kapolres dan sebagainya. Pak Anton Carlyan ini sudah tahu lah Kapolda bahwa paguyuban Bantaran tidak ada kepentingan politik, hanya kemanusiaan. Sudah ada utusan itu ini ke sini, saya dipotong di sana. Nah, jadi Prof mohonlah yang ini kenapa mau diaktifkan? Karena ini sudah melebihi undang-undang agraria, kembali ke negara. Karena PTK itu bukan pemerintah, dulu kan BUMN, sekarang kan PT, sudah kapitalis. Kenapa masyarakat dikorbankan? Kalaulah mau dikorbankan, dipaksakan, silakan. Jangan ketika yang di Lapang Paris bencana alam, ya Prof ya, yang di Lapang Paris kena bencana alam yang sudah meninggal disumbang besar-besaran. Ketika ini yang hidup 7.000 kakak lagi mau dibunuh, coba mau diterlantarkan. Saya memohon ke Pak Bupati, ke DPRD, ke Gubernur, ke Presiden, sampai mana? Kalau ini dulu mah itu bencana alam, kalau ini dipaksakan akan bencana sosial. Meskipun ada 7 kecamatan lagi, itulah yang saya sampaikan Prof. Jadi ke Bupati sudah Sudah berapa kali? berapa kali ya? Ya itu aja dah Raja. Dapat